Bab 60. Kening Zidane mengkerut saat melihat ada bunga di pusara ibunya. Ia melihat ke sana kemari, melihat keadaan sekitar. Tak ada orang lain di area pemakaman selain dirinya. Lalu dia teringat Zayn yang baru saja masuk ke dalam area pemakaman. Zidane menggeleng. Tak mungkin bahwa Zayn yang menaruh bunga di pusara ibunya. Tak ingin ambil pusing, Zidane pun berjongkok dan menaruh buket bunga yang dibawanya. Setelah pulang dari pemakaman, Zayn kembali menjalankan mobilnya menuju ke apartemennya. Rasanya ia ingin segera melihat Gia karena takut istrinya akan berbuat nekat kembali. Sedangkan Gia membuka matanya. Ia mengerjap-ngerjapkan matanya. Rupanya setelah ia puas menangis, ia tertidur tanpa sadar. Ia bangkit dari baringannya, tubuhnya terasa lapar. Ia melihat sekelilingnya, kamar yang ditempatinya begitu indah dan luas. Ia berjalan membuka lemari, matanya membulat sempurna saat melihat isi lemari tersebut. Bagaimana tidak, di lemari itu sudah terdapat banyak pakaian, baju, pakaian baru dan tentu seukuran dirinya. Gia kembali menutup pintu lemarinya setelah mengambil satu pakaian untuk dia kenakan. Gia terlalu lelah untuk memikirkan kapan Zayn menyiapkan pakaian dan segala kebutuhannya. Setelah beres dengan ritual mandinya, Gia keluar dari kamar mandi. Dengan wajah yang segar, ia pun melangkahkan kakinya dan berjalan keluar kamar untuk memasak. Perutnya sangat lapar. Ia akan membuat sesuatu di dapur. Dia membuka kulkas milik Zayn. Isinya sangat penuh dan komplit. Tak ada yang membuat Gia tertarik. Ia hanya mengambil telur dan membuat omelet. Saat Gia sudah selesai, ia membawa omelet yang baru saja dimasaknya ke meja makan. Berbarengan itu pula Zayn masuk ke dalam apartemennya. Awalnya Zayn takkan menyapa Gia karena tak ingin lagi berdebat. Namun saat tubuhnya berjalan melewati tubuh Gia yang juga sedang berjalan ke arah meja makan, ia pun mau tak mau harus berbicara dengan Gia. Setelah ia melihat hanya ada omelet di piring yang dibawakan istrinya. "Apa kau hanya makan itu?" tanya Zayn. "Memangnya apa pedulimu?" ketus Gia. Ia kembali melangkahkan kakinya menuju meja makan. Namun saat tubuh Gia melewati tubuh Zayn merebut piringnya dari tangan Gia. "Tunggu di meja makan, aku akan membuatkan sesuatu untukmu," titas Zayn saat Gia terlihat akan protes. Gia mengatupkan mulutnya menahan kesal. Ia sudah lapar, tapi Zayn malah mengambil piringnya. Ia yang sudah merasa lelah dan lemas akhirnya menuruti permintaan Zayn. 10 menit kemudian, Zayn membawakan nampan ke hadapan Gia yang berisi makanan yang dia buat. Tak lupa juga ada segelas air dan segelas jus jeruk. "Habiskan," titas Zayn saat menaruh nampan di depan Gia. Setelah itu ia pun berlalu meninggalkan Gia. Gia hanya berdeci, apa yang salah dengan lelaki yang tadi pagi menikahinya? Kenapa sikapnya berubah-ubah? Setelah masuk ke dalam kamar, Zayn terduduk di sofa. Ia mengerut keningnya, kepalanya berdenyut nyeri. Belakangan ini terlalu banyak yang mengusik pikirannya. Lalu tak lama dia meringis, punggungnya kembali sakit. Ia pun bangkit dari duduknya sambil melepaskan pakaiannya. Lalu ia berkaca, ia lupa seharusnya ia mengganti perbannya hari ini. Ia pun mengambil kotak obat untuk mengganti perban. Walaupun seharusnya dilakukan di rumah sakit, tapi Zayn terlalu lelah untuk pergi ke rumah sakit sekarang, hingga ia memutuskan untuk menggantinya sendiri walaupun susah. Benar saja, ia kesusahan saat akan membersihkan lukanya dengan kapas. Beberapa kali Zayn mencoba, ia tetap tidak bisa. Tiba-tiba ada tangan yang mengambil kapas dari tangan Zayn, dan Gialah yang mengambilnya. Tanpa diminta, Gia langsung berjalan ke belakang punggung Zayn dan langsung membersihkan luka Zayn. Sedangkan Zayn hanya terdiam terpaku. Setelah sekian lama berada di makam sang ibu, Zidane pun memutuskan untuk pulang. Saat dia akan keluar dari area pemakaman, berbarengan itu juga
Josh masuk ke dalam area pemakaman sambil membawa buket bunga untuk kakaknya. Mata Gia berminar saat memakan masakan buatan Zion. Rasanya begitu lezat, padahal Zion memasaknya hanya sebentar, atau mungkin juga karena dirinya yang telah lapar. Entahlah. Setelah selesai, Gia pun menaruh piring di dapur. Saat dia akan keluar dari area dapur, ia melihat ponsel Zion tergeletak. Ia pun memutuskan untuk memberikan ponsel itu pada Zion. Karena pintu kamar Zion sedikit terbuka, Gia pun mengintip. Ternyata Zion sedang kesulitan untuk mengobati luka di punggungnya. Tanpa sadar, Gia melangkahkan kakinya ke dalam kamar Zion. Ia meletakkan ponsel Zion di atas nakas, lalu dengan cepat mengambil kapas dari tangan Zion. Ia langsung berjalan ke belakang punggung Zion dan mulai membersihkan luka Zion. Zion hanya terdiam, mulutnya seolah terkunci ketika akan menolak. Sedangkan Gia, setelah telaten membersihkan luka di punggung Zion, tak lama Gia menggeleng. Ia baru sadar kenapa ia malah bersikap baik pada orang yang sudah jahat kepadanya. Setelah sadar kenapa dirinya harus mengobati Zion, ia pun menekan kapas dengan sengaja karena sudah teringat lagi kejahatan Zion. Ringis Zion ketika Gia menekan kapas dengan keras pada lukanya. "Kau mau membunuhku, hah?" bentak Zion. "Apa kau bisa diam, hah?" bentak Gia tak kalah kencang ketika Zion berusaha menghindar dari Gia. "Keluar!" bentak Zion lagi. "Diam, atau aku akan menyiram lukamu dengan air garam." Gia pun kembali membentak Zion. Walaupun kesal, tetap saja ia tak bisa mengabaikan Zion dan yang kesusahan. Bagai kerbau dicocok hidungnya. Saat Gia mengancam Zion, Zion langsung terdiam. Ia tak berani lagi membantah perkataan Gia. Ia membiarkan Gia mengombatinya. Langkah Zidane terhenti saat melihat Josh masuk ke area pemakaman. Sedangkan Josh yang melihat Zidane menatapnya pun ikut terdiam. Setelah mengamati wajah Zidane lekat-lekat, Zidane pun maju ke arah Josh. "Apakah kau adik ibuku?" tanya Zidane dengan bibir bergetar. "Kau tahu aku?" tanya Josh dengan heran. Asalnya ia belum pernah bertemu dengan Zidane, keponakannya. Ia pun merasa lega ternyata bisa langsung bertemu keponakannya. Rasa haru menyeruak di dada Josh kala Zidane mengetahui siapa dirinya. Zidane mengambil dompet dari sakunya. Ia mengeluarkan foto ibunya yang sedang merangkul Josh muda. Ia bisa langsung mengenali Josh karena wajah Josh tak banyak berubah. Setelah Josh menaruh bunga di pusara sang kakak, Josh pun mengajak Zidane untuk berbicara di sebuah restoran cukup private. "Bagaimana kabarmu?" tanya Josh memecah keheningan. Setelah mereka sampai di restoran, rasa canggung pun mendera keduanya. Zidane menghela nafasnya sejenak. "Rasanya kabarku kurang baik beberapa waktu ini," jawab Zidane. Matanya menerawang seolah dia memang mempunyai beban yang sangat berat. "Apa ini karena Zion?" tebak Josh. "Kau tahu Zion?" tanya Zidane. Josh pun mengangguk. "Ada yang ingin aku bicarakan denganmu. Tentang Zion, dia adalah... Aku sudah tahu semuanya bahwa dia adalah kakak kandungku." Ucap Zidane membuat Josh tak terkejut. Bagaimana Zidane tahu? Kenapa Zidane terlihat setenang ini? "Jadi, bisakah kau menceritakan bagaimana awalnya Zion bisa menjadi putra dari Mami Sonya?" ucap Zidane. Ia ingin cepat mendengar semuanya. Josh menghela nafasnya sejenak, dan dimulailah ia bercerita tentang masa lalu Aida, Albert, dan Sonya. Jadi maksudmu anak Mami Sonya Zidane tak sanggup lagi menahan tangisnya saat mendengar semua yang dikatakan oleh Josh. Bukan hanya ibunya yang menderita, ternyata Sonya pun menderita. Zidane menelusupkan wajahnya pada kedua tangannya. Ia menutupi wajahnya yang sedang menangis. Tiba-tiba rasa hormat pada ayahnya hilang ketika ia mengetahui bahwa ayahnya lah yang bertanggung jawab atas penderitaan mereka. "Bisa kau beritahu berapa nomor ponsel Sonya? Aku harus Jangan,"
ucap Zidan memotong ucapan Josh. Kenapa? Sonya berhak tahu bahwa suaminya telah berbohong kepadanya. Jangan beritahu apa-apa pada Mommy. Dia akan hancur ketika mengetahui yang sebenarnya. Selama ini aku tahu ia sudah menderita, tapi ia tetap merawat kami dengan baik dan penuh kasih sayang. Biarkan semuanya berjalan dengan apa adanya. Biarkan Zion tetap menjadi putra Mommy Sonya. Biarkan aku yang mengalah dan pergi dari keluarga mereka. Semoga dengan kepergianku, Mommy, Daddy, dan Zion bisa kembali hangat seperti sebelum aku datang ke keluarga mereka. Jawab Zidan dengan menahan sesak. Ia sudah banyak berpikir, sebesar apapun kebenciannya pada Zion, tetap saja rasa sayang pada kakaknya lebih besar. Ia memutuskan pergi dan memulai lembaran baru. Josh menghela nafasnya sejenak. Benar kata Zidan, bukan hanya kakaknya yang terluka, Sonya pun sama terlukanya. Kau akan pergi kemana? Tanya Josh. Bolehkah aku ikut denganmu? Tanya Zidan. Setelah Mark memberikan map berisi surat pengunduran diri milik Zidan pada Zion pun langsung bangkit dari duduknya. Ia keluar dari ruangannya dengan emosi. Ia emosi karena Zidan mengajukan pengunduran diri dari perusahaan. Brak! Zion membuka pintu ruangan Zidan dengan keras. Zidan yang sedang berada di meja kerjanya tersentak kaget saat Zion tiba-tiba masuk ke dalam ruangannya. Apa ini? Teriak Zion. Saat masuk ke dalam ruangan Zidan, ia membanting surat pengunduran diri milik Zidan ke meja. Zidan pun bangkit dari duduknya. Tanda tangani ini, aku mengundurkan diri secara resmi. Besok aku akan pergi dari negara ini, ucap Zidan. Akan kubunuh kau jika berani meninggalkan perusahaan ini dan meninggalkan negara ini, bentak Zion dengan emosi. Ia berbalik dan melangkah untuk pergi dari ruangan Zidan. Dasar bodoh, bagaimana aku melindunginya jika dia pergi ke luar negeri? Berutus Zion lagi sambil berjalan kembali ke arah ruangannya.